Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Andi Rizky dengan NIM 236500098. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS Remedial Mata Kuliah Big Data and Cloud Computing. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari pembahasan yang pertama. Oke, materi utama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alur pembahasan presentasi ini agar lebih mudah diikuti. Presentasi saya dibagi menjadi 4 bagian utama. Bagian pertama membahas konsep dasar Big Data, yaitu definisi Big Data atau pengertian Big Data dan karakteristik 5V. Bagian kedua membahas arsitektur, struktur, dan komponen arsitektur Big Data. Bagian yang ketiga teknologi inti atau teknologi utama, MapReduce, Hadoop, dan Apache Spark. Kemudian bagian terakhir yaitu analisis dampak, evaluasi, dan studi kasus nyata. Soal yang di peta soal yang harus dibahas ini, di sini ada 3 tingkatan soal yang sesuai dengan Bapak dosen kasih. Yang pertama itu soal tingkat mudah. Mudahnya itu dimulai dari nomor 1 sampai 10. Di situ kami mahasiswa bisa memilih sendiri soal yang kami pilih. Di sini saya memilih soal nomor 1, definisi atau pengertian Big Data, nomor 2 karakteristik 5V, nomor 3 definisi dan arsitektur Big Data, nomor 4 komponen arsitektur, nomor 7 MapReduce, nomor 9 Hadoop, nomor 10 Apache Spark. Kemudian yang soal tingkat sedang yang Bapak dosen pilih sendiri, nomor 11 pentingnya Big Data, nomor 13 hubungan source storage processing, nomor 15 lanjut peran sistem manajemen data, nomor 17 alur kerja MapReduce, nomor 20 kecepatan perbedaan Spark dan disk, kemudian tingkat sulit yang dipilih oleh Bapak dosen sendiri. Soal nomor 21 dampak storage tradisional, nomor 23 evaluasi peran Hadoop, kemudian yang nomor 25 studi kasus di dunia nyata yang dimulai dari soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan Big Data? Menurut saya, Big Data adalah kumpulan data yang memiliki ukuran yang sangat besar, terus bertambah setiap waktu dan memiliki berbagai macam bentuk data. Karena jumlah datanya yang sangat besar, data tersebut sudah tidak bisa lagi diproses menggunakan cara konvensional, misalnya hanya menggunakan Microsoft Excel. Tetapi, sebenarnya inti dari Big Data bukan hanya karena ukuran datanya besar. Yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut bisa diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Di sini saya ambil contoh Tokopedia. Setiap hari Tokopedia menerima jutaan transaksi dari seluruh Indonesia. Dari data tersebut, perusahaan mengetahui produk yang paling banyak dibeli pelanggan, daerah dengan penjualan tertinggi, waktu transaksi yang paling ramai, hingga kebiasaan pelanggan ketika berbelanja. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan membuat strategi bisnis yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Big Data bukan hanya sekedar data yang besar, tetapi bagaimana data tersebut memiliki nilai atau manfaat bagi sebuah perusahaan. Kemudian soal yang nomor 2, karakteristik Big Data konsep 5V. Ya, dimulai karakteristik yang pertama itu volume. Volume itu adalah jumlah data yang sangat besar, bahkan bisa mencapai ukuran terabyte hingga petabyte. Yang kedua, velocity. Velocity yaitu kecepatan pertumbuhan data yang sangat tinggi, sehingga data harus diproses secepat mungkin. Yang ketiga, variety, yaitu bentuk data yang sangat beragam, misalnya teks, gambar, video, audio, maupun data dari sensor. Karakteristik yang keempat itu adalah veracity, yaitu kualitas data. Data yang digunakan harus benar, akurat, dan dapat dipercaya agar hasil analisanya juga akurat. Kemudian yang kelima itu atau yang terakhir adalah value. Value itu adalah nilai atau manfaat yang dihasilkan dari data tersebut. Jadi, walaupun sebuah perusahaan memiliki data yang sangat banyak, apabila data tersebut
tidak memberikan manfaat, maka data tersebut belum memiliki value atau nilainya. Oleh karena itu, kelima karakteristik ini saling berkaitan dan menjadi besar dalam pengelolaan big data. Kemudian soal yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan big data? Dengan arsitektur big data. Arsitektur big data merupakan rancangan atau struktur sistem yang digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar. Data tersebut kemudian masuk ke proses ingestion, yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber. Setelah itu, data disimpan pada penyimpanan atau storage. Data yang sudah tersimpan kemudian masuk ke processing untuk diolah. Setelah selesai diproses, data dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Terakhir, hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk visualisasi, misalnya dashboard grafik atau laporan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arsitektur big data merupakan sebuah alur lengkap yang menghubungkan proses pengumpulan data sampai menghasilkan informasi yang digunakan. Dengan arsitektur yang baik, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan mudah dikembangkan ketika jumlah data terus bertambah. Nomor 4, sebutkan komponen utama arsitektur big data. Di sini yang pertama itu data source. Data source itu yaitu sumber data berasal dari berbagai tempat, aplikasi, website, media sosial, maupun transaksi pelanggan. Kemudian yang kedua itu data ingestion, yaitu proses pengambilan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian data storage, yaitu tempat penyimpanan agar data dapat digunakan kembali ketika diperlukan. Kemudian data processing, yaitu proses mengolah data menjadi data yang dianalisis. Setelah itu data analisis. Nomor 5 itu data analisis, yaitu proses menganalisis data untuk menemukan pola atau informasi yang berguna. Kemudian yang data visualization, yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, dashboard atau laporan sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Jadi, keenam komponen ini saling terhubung dan membentuk satu sistem yang utuh dalam pengelolaan big data. Kemudian soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce merupakan semua model pemrograman untuk mengelola data besar secara terdistribusi dengan membagi pekerjaan ke banyak komputer. Maksud dari terdistribusi di sini adalah pekerjaan pengelola data tidak hanya dilakukan oleh satu komputer, tetapi dibagi ke banyak komputer atau node sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. MapReduce itu terbagi dari dua tahapan, map sama reduce. Pada tahap ini data yang ukurannya yang pertama itu map. Pada tahap ini di map, data yang ukurannya sangat besar akan dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Pembagian ini bertujuan agar setiap bagian data diproses secara bersamaan oleh beberapa komputer. Kemudian di bagian reduce itu bertugas menggabungkan semua hasil yang telah diproses pada tahap map sehingga menghasilkan satu hasil akhir yang utuh. Jadi, kelebihan utama MapReduce adalah mampu mempercepat proses pengelolaan data karena menggunakan konsep pemrosesan paralel. Kemudian, lanjut ke soal yang nomor 9, apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop merupakan sebuah framework open source yang digunakan untuk menyimpan sekaligus mengelola big data secara terdistribusi. Hadoop memungkinkan data disimpan pada banyak komputer, sehingga kapasitas penyimpanannya menjadi jauh lebih besar dibandingkan menggunakan satu komputer saja. Komponen pertama itu adalah HDFS atau Distributed File System. HDFS berfungsi sebagai media penyimpanan dalam jumlah besar
dengan cara membagi data ke banyak node sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Kemudian yang kedua, MapReduce. MapReduce itu bertugas mengelola data yang telah disimpan di HDFS menjadi informasi yang berguna melalui proses map dan reduce. Kemudian yang ketiga itu Yaren. Yaren itu adalah fungsinya mengatur pembagian sumber daya komputer seperti penggunaan memori dan prosesor, sehingga seluruh proses pengolahan data dapat berjalan secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hadoop merupakan sebuah framework yang menggabungkan sistem penyimpanan, sistem pemrosesan, dan sistem pengolahan sumber daya dalam satu platform. Kemudian nomor 10, apa yang dimaksud dengan Apache Spark? Apache Spark merupakan framework big data yang dirancang untuk memproses data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibanding metode tradisional. Keunggulan utama Spark menggunakan teknologi in-memory computing, artinya selama proses pengolahan berlangsung, data sementara disimpan di DRAM sehingga tidak perlu terus-menerus membaca dan menulis ke hard disk. Hal inilah yang membuat Spark mampu bekerja jauh lebih cepat. Jadi kita melihat ilustrasi grafik di sebelah kanan ini terlihat bahwa Spark memiliki waktu pemrosesan yang jauh lebih singkat dibandingkan MapReduce yang masih menggunakan pendekatan berbasis on hard disk. Oleh karena itu, saat ini Spark menjadi salah satu framework yang paling banyak digunakan dalam sistem big data modern. Kemudian soal nomor 11, mengapa big data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Alasan yang pertama, karena big data membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi. Dari data yang dimiliki, perusahaan dapat mengetahui tren terpasang yang sedang berkembang, memahami kebutuhan pelanggan, mengurangi risiko, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Setelah itu, big data juga membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan melalui analisis data transaksi maupun aktivitas pengguna. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa big data membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, lebih tepat, didukung oleh data yang akurat. Itu yang membantu organisasi dapat mengambil keputusan secara cepat. Kemudian, soal nomor 13, jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur big data. Sebenarnya ketiga komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Proses pertama dimulai dari sumber data. Data berasal dari berbagai tempat, misalnya aplikasi, media sosial, perangkat sensor, maupun transaksi harian pelanggan. Setelah itu, data dikumpulkan dan disimpan di media penyimpanan data seperti HDFS atau lake. Tujuan dari penyimpanan ini adalah agar data dapat aman, mudah diakses, dan siap digunakan. Setelah itu, data tersimpan di proses berikutnya, yaitu pemrosesan data. Pada tahap ini, data diolah menggunakan Hadoop ataupun Apache Spark sehingga menghasilkan informasi yang dapat dianalisis. Jadi, hubungan ketiga komponen tersebut membentuk setiap alur yang utuh, mulai dari data mentah sehingga menjadi informasi yang siap digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian nomor 15, jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengolahan data berskala besar. Sistem manajemen data memiliki peran yang sangat penting karena bertugas mengatur seluruh proses pengolahan data. Peran yang pertama itu adalah organisasi. Data disusun dengan baik sehingga lebih mudah dicari dan digunakan kembali ketika diperlukan. Kemudian yang kedua adalah keamanan.
Sistem manajemen data bertugas melindungi data dari kehilangan, kerusakan, maupun akses yang tidak memiliki izin. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas, yaitu sistem harus mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa menurunkan performa. Kemudian yang terakhir itu adalah kualitas data. Sistem harus menjaga integritas data sehingga informasi yang dihasilkan tetap akurat dan konsisten. Kemudian nomor 17, jelaskan alur kerja MapReduce, input hingga outputnya. Proses pertama itu dimulai dari input, yaitu data yang sudah tersimpan di HDFS. Setelah itu, data masuk ke tahap map. Map itu pada tahap ini dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga dapat diproses secara paralel oleh beberapa komputer. Setelah proses map selesai, data masuk ke shuffle dan sort. Tahap ini bertugas mengelompokkan data yang memiliki key atau kunci yang sama sehingga mempermudah proses berikutnya. Kemudian data masuk ke Redus. Redus itu bertugas menggabungkan hasil dari seluruh proses sebelumnya sehingga menghasilkan satu output akhir. Setelah diproses, output tersebut disimpan kembali ke HDFS agar dapat digunakan kembali ketika diperlukan. Jadi, jika kita melihat keseluruhan prosesnya, MapReduce itu memiliki 5 tahapan, yaitu input, map, shuffle, sort, dan reduce, dan output. Tahapan shuffle dan sort menjadi bagian yang sangat penting karena menggabungkan proses map dan reduce sehingga data yang sejenis dapat diproses secara bersama-sama. Kemudian lanjut ke soal nomor 20, sudah masuk ke soal nomor 20, mengapa Apache Spark lebih cepat dibandingkan pendekatan berbasis di internasional? Alasan perbedaan utama Spark dan MapReduce terletak pada cara keduanya mengelola data. Pada tahap MapReduce tradisional, setiap selesai satu proses, data akan disimpan terlebih dahulu ke hard disk. Setelah itu, data akan dibaca kembali untuk proses berikutnya. Proses membaca dan menulis ke hard disk ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kinerja menjadi lebih lambat. Sedangkan pada Apache Spark, data sementara disimpan langsung di dalam RAM menggunakan teknologi in-memory computing. Karena data sudah berada di memori, Spark tidak perlu berulang kali melakukan proses baca dan tulis ke hard disk. Akibatnya, proses pengolahan data itu menjadi jauh lebih cepat. Jadi, jika kita melihat pada ini terlihat bahwa MapReduce lebih cocok digunakan untuk pemrosesan data dalam jumlah yang sangat besar secara batch, namun waktu pemrosesannya relatif lama. Sebaliknya, jika Apache Spark sangat cocok digunakan untuk analisis data secara real time maupun machine learning karena mampu memberikan hasil dengan waktu yang jauh lebih singkat. Kemudian masuk ke soal nomor 21, di sini soal masuk ke soal tingkat solid, analisis soalnya yaitu analisis dampak apabila organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional untuk big data. Dampak yang pertamanya itu ada kapasitas penyimpanannya yang cepat penuh. Hal ini karena jumlah data itu terus bertambah setiap hari, sedangkan sistem penyimpanan tradisional memiliki kapasitas yang terbatas. Dampak yang kedua itu adalah biaya pemeliharaan yang meningkat. Organisasi terus membeli perangkat keras baru agar kapasitas penyimpanan dapat bertambah. Dampak yang ketiga itu adalah kinerja sistem yang menurun. Semakin besar jumlah data, maka proses pencarian maupun analisis data akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dampak yang terakhirnya itu adalah risiko kalah bersaing. Saat perusahaan lain sudah menggunakan teknologi big data yang mampu mengelola data dengan cepat, organisasi masih menggunakan penyimpanan tradisional akan lebih lambat dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan penyimpanan tradisional tidak lagi efektif untuk menangani big data karena dapat menghambat perkembangan organisasi. Kemudian, ketiga, evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Di sini
Hadoop berperan penting menyimpan data terdistribusi menggunakan via HDFS dan memprosesnya dengan MapReduce. Di sini Hadoop memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu, Hadoop mampu menangani data dalam jumlah yang sangat besar karena menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi melalui HDFS. Yang kedua, Hadoop memiliki fault tolerance, artinya apabila salah satu komputer atau node mengalami kerusakan, data tetap aman karena masih memiliki salinan pada node yang lain. Yang ketiga itu, Hadoop itu mudah dikembangkan. Jika kapasitas penyimpanan mulai penuh, organisasi cukup menambahkan node baru tanpa harus mengganti seluruh sistem. Namun, selain memiliki kelebihan, Hadoop juga mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya adalah yang pertama itu proses kecepatannya itu masih lebih lambat dibanding Apache Spark karena Hadoop masih banyak menggunakan hard disk selama proses berlangsung. Setelah itu, Hadoop juga kurang cocok digunakan untuk analisis yang membutuhkan hasil secara real time. Real time, yang paling ketiga itu. Oleh karena itu, saat ini masih banyak organisasi yang menggabungkan Hadoop dan Apache Spark. Hadoop digunakan sebagai sistem penyimpanan data yang andal, sedangkan Spark digunakan untuk memproses analisis data. Menurut saya, kombinasi kedua teknologi ini tersebut merupakan solusi yang paling efektif karena masing-masing saling melengkapi kelebihan dan kekurangannya. Masuk ke soal nomor 25. Ini merupakan soal yang terakhir. Sebuah perusahaan memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Jelaskan bagaimana konsep Big Data, arsitektur Big Data, sistem penyimpanan data besar, MapReduce, Hadoop, dan Apache Spark dapat digunakan secara terpadu untuk mengelola data tersebut. Di sini saya mengasih satu studi kasus pada sebuah perusahaan Tokopedia. Di sebuah perusahaan seperti Tokopedia, setiap hari perusahaan menerima jutaan data transaksi, data pelanggan, serta aktivitas pengguna. Karena jumlah datanya sangat besar dan terus bertambah, maka data tersebut termasuk ke dalam kategori big data. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh data dari berbagai sumber seperti aplikasi, website, maupun aktivitas pelanggan. Setelah data terkumpul, data tersebut disimpan menggunakan HDFS atau Hadoop Distributed File System agar penyimpanannya aman dan dapat dibagi ke banyak komputer. Setelah proses penyimpanan selesai, data mulai diproses menggunakan MapReduce. Pada tahap ini pekerjaan dibagi ke banyak komputer, sehingga proses pengolahan menjadi lebih cepat dibanding hanya menggunakan satu komputer. Namun, apabila perusahaan membutuhkan analisis secara real time, misalnya untuk memberikan rekomendasi produk saat pelanggan sedang berbelanja, maka perusahaan akan menggunakan Apache Spark. Spark mampu memproses data jauh lebih cepat karena menggunakan teknologi in-memory computing, sehingga data diproses langsung di RAM. Setelah seluruh proses selesai, hasil analisis dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan, memprediksi permintaan pasar, mendeteksi transaksi yang mencurigakan, hingga membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat dan lebih akurat. Penutup dari presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, Big Data bukan sekedar data besar, tapi soal kemampuan menggali informasi yang bernilai darinya. Kedua, arsitektur yang tepat menghubungkan sumber penyimpanan dan proses data secara utuh. Yang ketiga, Hadoop unggul dalam kendalan penyimpanan, Spark unggul dalam kecepatan pemrosesan. Keempat, kombinasi keduanya menjadi fondasi pengambilan keputusan berbasis data dan organisasi modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya jelaskan. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.